Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang kelarutan cairan dan gas. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Nur Indasari, Nurul Adila Putri, Nurul Afifa, dan saya sendiri Nur Fauzianti Bahtiar. Materi yang pertama yaitu definisi larutan. Kelarutan didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu kelarutan suatu senyawa. Apakah Anda pernah melihat atau mengkonsumsi sediaan efervesen? Sediaan efervesen ini merupakan sediaan yang akan mengeluarkan buih bila dilarutkan dalam air. Buih ini merupakan gas karbon dioksida yang terlarut dan terdapat dalam larutan. Gejala di atas merupakan salah satu fenomena kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan gas dalam cairan dapat diartikan sebagai konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan pada kesetimbangan dengan gas murni. Kelarutan gas dalam cairan dinyatakan dalam hukum Henry. Rumusnya sebagai berikut, di mana C2 sama dengan konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter pelarut. P sama dengan tekanan parsial gas yang tidak terlarut di atas larutan dalam mmHg, dan O sebagai tetapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki atau koefisien kelarutan. Kelarutan gas dalam cairan, di mana jika jumlah gas terlarut apabila berada dalam kesetimbangan dengan gas murni di atas larutan akan dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, adanya zat terlarut lain, dan adanya reaksi kimia. Kelarutan gas dalam cairan pengaruh tekanan parsial. Dalam hukum Henry yaitu C sama dengan Kp, di mana keterangannya C sama dengan kelarutan gas, K konstanta, P tekanan parsial. Kelarutan sama dengan tekanan, di mana konstanta Henry yaitu 25 derajat Celcius. N2 sama dengan 8,42 dikali 10 pangkat minus 7 M per mmHg. O2 sama dengan 1,66 dikali 10 pangkat minus 6 M per mmHg. CO2 sama dengan 4,48 kali 10 pangkat minus 5 M per mmHg. Kelarutan gas dalam cairan pengaruh temperatur. Temperatur atau suhu naik, kelarutan gasnya turun. Hal ini disebabkan pada suhu tinggi gas cenderung untuk berekspansi. Kelarutan gas dalam cairan pengaruh zat lain. Gas dibebaskan dari pelarut yang melarutkannya dengan adanya penambahan senyawa elektrolit seperti natrium klorida, atau terkadang dengan adanya senyawa non-elektrolit yang sangat polar seperti sukrosa. Fenomena ini dikenal dengan istilah salting out. Fenomena ini terjadi dengan adanya interaksi tarik-menarik antara ion garam atau ion dari senyawa non-elektrolit yang sangat polar terhadap molekul air, sehingga mengurangi kerapatan molekul air yang mengelilingi molekul gas. Kelarutan cairan dalam cairan. Seringkali satu atau lebih cairan dicampurkan dalam pembuatan larutan farmasetik. Misalnya alkohol ditambahkan dalam air membentuk larutan hidroalkohol. Minyak menguap dengan air, minyak menguap dengan alkohol membentuk spirit, dan lain-lain. Contoh sediaan dalam bidang farmasi yaitu sirup eliksir, parfum, dan spirit. Jika kelarutan cairan dalam cairan berdasarkan hukum Paul, maka disebut sebagai larutan ideal. Apabila larutan dianggap mendekati ideal, tekanan dalam kal per cm pangkat 3 diperoleh dengan menggunakan persamaan PI sama dengan delta HV kurang R dikali T per V, di mana delta HV ini panas penguapan dan V yaitu volume molar cairan pada temperatur T. Contoh soal, berapa gram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air pada temperatur
liter air raksa sama dengan 0,01599 gram per liter. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab di kolom komentar. Tempat dan waktu dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.